Haleluya, shalom. Bapak Ibu terkasih, semua saudara saya, terutama keluarga gembala yang ada sahabat saya. Saya menikmati bersama dengan saudara-saudara menyembah Tuhan di tempat ini. Saudara memiliki roh yang manis. Terlepas dari apapun apa yang kita alami, ini sesuatu yang memang harus terjadi dalam susah senang, dalam kemenangan, dalam kekalahan, dalam keterbatasan, di dalam kelimpahan. Kita menikmati Tuhan dan mengizinkan pemerintahannya nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya 6 tahun yang lalu datang ke tempat ini. Kala itu Cynthia masih kecil. Waktu saya datang, dia minta doa untuk pergi ujian nasional kelas 6 waktu itu ya. Berarti itu 6 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah selesai menjadi nona, cantik sekali, manis ya. Dulu masih kecil. Nah, mereka bertumbuh menjadi besar seiring dengan mama bertumbuh juga menjadi besar. Kami bercanda, ayo dulu kita waktu ketemu 6 tahun yang lalu berapa berat badan, sekarang sudah jadi berapa. Mereka nggak kenal saya lagi. Saya membawa salam dari keluarga. Inilah orang-orang yang kami saling mendukung. Ini foto diambil 6 tahun yang lalu, Desember ya, 6 tahun yang lalu. Sejak saat itu mestinya setiap 5 tahun kami membuat foto keluarga. Berarti mestinya kemarin 2020 ya. Tetapi karena pandemi kami tidak pergi ke foto studio, jadi ya ini masih imut-imut semua. Saya masih agak langsing, pipinya nggak terlalu tembem ya. Salam dari suami yang ada di belakang saya persis, dan anak pertama, kedua yang pakai pet, dan nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dia sudah setinggi saya. Dulu masih seperti ya masih baby face, sekarang sudah jadi remaja, sudah SMP kelas 1. Mereka menitip salam. Setiap ada momen-momen saya pergi kemana-mana, saya mengirimkan foto di grup keluarga. Mereka bilang, mama saya menyusul. Mama saya menyusul. Dulu Koko sudah datang, sekarang giliran saya. Itu cewek itu. Saya bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Saudara-saudara selalu di hati kami merindukan saudara, khususnya CI-nya. Terlepas dari air yang mengalir seperti dari ujung jari pun keluar air saking panasnya. Kami tinggal di Malang, Bapak Ibu Gembala sudah pernah ke sana, itu di atas bukit sedikit namanya Gunung Buring, Malang. Kalau datang ke Malang perlu penginapan, jangan ragu untuk bertanya kepada Ibu atau Bapak Gembala di mana kami tinggal. Rumah kami menjadi tempat yang terbuka, rumah kita bersama seperti itu ya. Jadi kalau udah cuaca seperti itu datang ke Kupang lumayan. Tetapi siap bayar harga demi CI. Ya seperti itu. Dan sekarang bertambah lagi sukacita saya akan merindukan NTT, Kupang, dan kota dan kabupaten. Kemarin teman mengajak saya pergi ke Bioba, Amfoang, ya, sudah pergi ke sana dengan jalan yang sudah cantik sekarang. Wah, saya bilang, wih, ini berapa dana untuk membuat jalan seperti itu? Mestinya katanya Jokowi akan resmikan akhir November ini, tetapi terjadi ya biasalah proyek begitu ya, minta mundur sampai akhir tahun baru diresmikan. Ada observasi peneropongan bintang di sana. Sepanjang jalan berapa jam kami baru sampai tiba di alamat itu, karena datang foto bikin video seperti itu. Dia kayak orang norak. Wah, ini mah kita nggak perlu keluar negeri untuk melihat hal yang seperti ini. Seperti begitu dekat hati kita kepada sorga ya, mengucap syukur setiap tikungan jalan. Waduh, untung itu jalan sepi. Kalau jalan ramai mobil belakang suklakson. Kenapa tiba-tiba berhenti, tiba-tiba minggir. Kami melambat seperti itu. Bioba luar biasa. Jadi ada 2 hal sekarang selain saudara, tentunya saudara saya di dalam Tuhan yang memikat, yang memanggil saya untuk ya Tuhan, saya suka datang, saya mau lebih sering datang begitu. Selain saudara CI dan sekarang Bioba. Puji Tuhan, luar biasa.
Dan waktu malam, sebenarnya mereka punya genset katanya, dan satu genset berbagi kepada beberapa rumah saja di kampung itu, atas, udah hampir dekat Neropong Bintang, kampung-kampung yang lain di bawah. Pas genset rusak, kami pakai lampu solar. Ketika lampu solar sudah tidak berdaya, kami keluar dan apa ya, seperti di studio alam, ada bintang di lengkungan langit, ada bulan. Waktu itu tinggal mungkin 60%, separuh masih lewat-lewat sedikit, masih agak temaram. Tapi yang tempat yang agak jauh dari bulan itu, Tuhan, betapa ya. Kalau orang kota itu kadang-kadang suka norak, seperti kakak saya yang di Jakarta. Saya tinggal di Malang, dia datang baru pas dia keluar rumah, dia menginap di Malang, dia melihat langit dan dia bilang, waduh, saya udah berapa puluh tahun nggak pernah lihat bulan purnama. Dia sungguh-sungguh norak gitu. Norak itu apa ya? Seperti terperangah. Oh iya, ternyata ada bulan, karena mereka penuh dengan lampu-lampu seperti itu. Dan saya waktu ke Bioba, saya merasakan luar biasa tempat ini. Tuhan pandai menyimpan di tempat yang sulit untuk dijangkau, ada yang cantik. Kalau saudara nggak mau sulit, lihat di internet. Tetapi ketika mata saudara merekam, ketika itu saya sudah nggak bisa merekam karena malam kan, apa yang mau dinampakkan? Paling bercak-bercak, baju hitam ada ketombe. Tetapi waktu itu Tuhan, saya menangis. Tuhan begitu ajaib, cantik sekali NTT saudara. Aduh. Jadi itu ya, tunggu saya akan datang beberapa saat lagi. Saya masih penasaran mau pakai itu observatorium. Sekarang kan belum ada, belum bisa, belum. Ya, kiranya Tuhan akan menolong kita untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan di dalam alam, di dalam hubungan satu dengan yang lain, di dalam semua peristiwa dalam kehidupan kita. Ada banyak orang hidup, mereka begitu sibuk, mereka lupa mensyukuri hal kecil-kecil, hal seperti itu ya. Sekarang saya ada berada di tengah jemaat Nazaret yang ya saya mengikuti dari jauh karena Bapak Gembala saudara begitu aktif di sosmed. Saya jarang-jarang komen juga, tapi saya mengikuti saudara dan saya tahu saudara sedang ada di dalam kemenangan. Amin. Ada kemenangan, ada kemenangan. Menang atau lebih dari pemenang. Amin ya, lebih dari pemenang. Saya hendak berbagi pada saudara beberapa hal untuk menguatkan saudara-saudara di jemaat di tempat ini. Dimanapun kita ada, kita tidak bisa menghindarkan diri dari pergumulan, dari peperangan, karena anak-anak Tuhan disetting untuk yang seperti itu. Hidup adalah peperangan, hidup kita adalah pergumulan. Tanpa pergumulan, hidup kita itu seperti flat, rata, tidak ada dinamikanya, kurang seru. Anak muda bilang apa? Citato itu apa? Ada kan yang harus sekilas. Saya nggak pernah nonton TV kecuali waktu saya berkunjung kemana gitu ya, ke rumah siapa. Lalu di situ ada. Hidup itu tidak flat. Nah, iklan aja tahu kalau hidup kita itu nggak flat. Penuh dengan dinamika, penuh dengan gelombang, berbagai musim dalam kehidupan melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kita alami. Ya, dan itu semua kita tahu kita tidak disetting Tuhan untuk ada di dalam ketenangan, dalam ketentraman yang terus menerus. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami itu untuk maksud tertentu. Jadi kalau hidup ini adalah peperangan dan hidup yang flat, kurang bermakna, kurang seru, kurang menantang seperti itu, merasa kurang ada pencapaian karena datar-datar saja ya. Ya, tetapi ketika kita mengenal, kita tahu bahwa hidup ini ada peperangan, kita tentu harus menyiapkan diri untuk menjadi menang. Amin. Berbicara mengenai kemenangan, ada setidaknya dua cara ya untuk orang menang. Kalau di dalam olahraga kan ada kompetisi, atau di dalam pemilihan begitu,
tingkat apapun, pilkada kah, pilpres atau apapun ya, dalam pemilihan pengurus gereja juga mungkin, ketika sudah ada calon, ada lawan kita, istilahnya seperti itu. Ketika lawan itu dengan berbagai keadaan, entah karena waktu, misalnya pertandingan aja, waktunya dia bertanding, tiba-tiba dia sakit perut, ditunggu dia nggak datang-datang, nggak bisa bertanding, itu otomatis kemenangan itu terjadi diberikan kepada lawan yang sudah siap. Itu dalam pertandingan, juga di dalam pemilihan. Ketika lawannya mungkin mengundurkan diri karena apapun, karena ancaman dari pendukung lawan atau apapun, ada banyak hal yang membuat seseorang yang telah mencalonkan diri kemudian dia mundur. Ketika itu terjadi, kemenangan otomatis diberikan kepada pihak yang satu. Oke? Itu dalam olahraga itu biasa, istilahnya WO, walkover. Jadi otomatis menang. Atau ada yang memang kemenangan itu dicapai dengan pertandingan, dengan pertarungan, yang kadang sederhana, kadang juga rumit secara berjenjang begitu, secara bertahap. Dari kemenangan dua cara yang bisa dicapai, saudara lebih suka yang mana? Mana yang lebih bergengsi? Mana yang lebih keren? Kemenangan spontan, walkover, karena musuh menyerah sebelum bertanding, atau karena dia tiba-tiba kena serangan jantung, otomatis yang satu menang. Mana yang lebih saudara lebih suka? Yang menang spontan, WO, atau yang dengan perjuangan? Dengan perjuangan, gitu ya. Perjuangan itu perlu effort loh, enak dong, kita nggak usah capek-capek. Seorang boxer nggak perlu kena jab gitu, dia sudah otomatis menang langsung. Serius saudara memilih yang kedua? Iya, lebih seru ya, bener ya, lebih menantang, lebih dinamis. Tapi kenyataannya banyak orang, bahkan orang-orang Kristen, memilih tanpa sadar atau memang juga sadar, nggak mau hal yang menyakitkan di dalam peperangan. Ada resiko di sana, ada resiko kalah nggak? Ada. Kan sportif, namanya orang ngadu, bisa menang bisa kalah. Kalau semua menang, siapa yang ini ya kan? Kalau semua kalah nggak mungkin, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita sudah sepakat cara kemenangan yang kita mau pilih adalah melalui proses peperangan, pertempuran, pergumulan, tentu kita harus tahu bagaimana cara untuk kita bisa menang. Mari kita membaca firman Tuhan. Ingat saudara ya, kita tidak didesain untuk menang WO. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi contoh kepada kita bahwa tidak bisa nggak Allah menyelamatkan kita tanpa harus Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bisa. Apa yang Allah nggak bisa bikin? Tapi Allah bikin nggak? Tidak. Melalui prosedur. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 3. Apa maksud atau tujuan peperangan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan? Kenapa sih harus ada peperangan? Kenapa kok nggak spontan menang saja? Kenapa sih Tuhan nggak langsung menyelamatkan kita? Kenapa kok rapat-rapat Tuhan harus datang melalui prosedur, proses sampai dia naik ke atas kayu salib? Kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1. Latar belakang penulisan ayat ini adalah dituliskan bagaimana bangsa Israel sejak kepemimpinan Musa, mereka dipimpin oleh Allah secara langsung melalui Musa yang menjadi pendengar, menjadi nabi, yang menjadi penyambung antara Allah dan umatnya.
umat Israel dibebaskan, dibawa keluar dari Mesir dengan janji bahwa mereka akan memasuki tanah yang penuh dengan susu dan seperti di mana? Di mana banyak madu? Wah, saya dapat hadiah madu katanya. Ini madu terbaik dari pohon yang kayunya putih tuh, ya. Dia bilang, teman saya ini bilang kalau bulan tengah-tengah tahun begitu pohon itu berbunga dan madu yang dihasilkan dari bunga itu kualitas terbaik. Dan ada banyak susu karena ada banyak sapi di sini. Jadi mestinya orang-orang NTT tidak ada yang kurang gizi ya. Tapi saudara masih langsing-langsing. Karena banyak berkeringat, banyak bekerja. Wah, saya harap saya rela pembakaran lemak, jalan kemana-mana, jalan naik turun gunung ke pasar Bioba itu kami harus berjalan 12 kilo. Mereka bilang kita tunggu Otto saja naik travel kan. Pulang dari pasar kita bawa barang boleh kita naik, sekarang kita turun saja. Mereka heran-heran, bisa juga orang kota jalan. Saya bilang loh kita sama-sama punya kaki, tapi ternyata kayaknya belum berarti. Masih tebal karena nggak imbang yang masuk dengan yang keluar. Ya jadi tempat ini penuh dengan susu dan madu, sama seperti janji Tuhan kepada umat Israel, mereka akan dibawa ke negeri Kanaan. Dan ya pendek cerita, mereka sudah tiba kan, mereka sudah masuk ke tanah Kanaan dengan histori yang luar biasa, peperangan melawan bangsa-bangsa, dan selalu mereka, selama mereka taat Tuhan, mereka menang meskipun tidak masuk akal bagaimana cara Tuhan. Bahkan Tuhan bilang udah diam aja, aku yang kerjain. Sampai segitunya loh. Setelah ayat ini kita baca ya, tetapi firman Tuhan bilang ada bangsa-bangsa dari yang sebenarnya sudah diperangi tapi mereka nggak tumpas sama sekali, mereka masih hidup di berpencar, ada di banyak titik di tanah perjanjian itu. Firman Tuhan katakan bangsa-bangsa ini biarkan Tuhan. Siapa yang membiarkan? Tuhan izinkan. Lain kali Tuhan bilang bikin habis semua, dari raja sampai semua penduduknya, sampai semua ternaknya, dibinasakan semua. Ya, kalau sampai ada yang nakal seperti Agag gitu ya, Tuhan marah dan Tuhan membuat Israel kalah karena Allah tidak diikuti petunjuknya, umatnya tidak taat seperti itu. Nah, tetapi ini ayat ini katakan bangsa-bangsa ada yang dibiarkan tetap tinggal di sana. Ngapain kok Tuhan kasih? Itu kan bikin rese ya, bikin masalah, bikin kasus nanti. Tapi Tuhan punya tujuan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dengan jelas. Kita mengalami ini, kita tahu ini. Sudah pernah baca ayat ini? Sudah, tapi dilewatkan? Ya, ini simpel sekali. Waktu saya baca ini, saya pikir penting untuk kita mengangkat firman Tuhan secara adil di dalam kehidupan kita hari-hari. Jangan kita selalu pegang janji Tuhan yang manis-manis, yang emas-emas, kita pasang di figura di tembok seperti itu, tetapi hal-hal yang kecil kita lupa dan ya lewatkan begitu aja. Firman Tuhan katakan inilah bangsa-bangsa, ada beberapa suku bangsa, nanti bisa baca ya, di situ dikatakan Tuhan membiarkan mereka tinggal. Untuk apa? Ini tujuan Tuhan. Ini firman Tuhan katakan dia bermaksud mengizinkan bangsa-bangsa yang secara mayoritas sudah dikalahkan, tetapi ada beberapa diceritakan mereka memohon, bangsa kami telah dikalahkan, kami mau hidup, nggak apa-apa kami dijadikan apa aja kami mau, pokoknya biarkanlah kami hidup. Dan banyak di antara mereka umat Israel pakai sebagai budak begitu, bantu-bantu mengerjakan ladang, ambil air dari tempat yang jauh seperti di sini. Saya mau mandi tuh gak tega, ada satu orang yang bawa pikul air dari jauh, jadi saya hemat pakai air. Tetapi di sini air berlimpah-limpah, ada pancuran di dalam sumur belakang. Saya pikir ada air apa, kerucuk-kerucuk seperti kalau di kota itu kan bikin tebing-tebingan, terus ada air yang karena pompa dia ngalir, kericik-kericik. Saya pikir air apa, saya bilang Bu Leni nggak mau langsung jawab, pergi lihat saya lihat, wow, sekeliling sumur itu loh ada air yang mancur dari mata air. Wah, ini luar biasa. Kalau saya pergi ke Bioba, serius saya nggak mandi berapa hari itu. Aduh, nggak tega
kasihan dia bawa ember. Luar biasa anak ini, kuat, coba anak kota. Boro-boro pakai sepatu aja dipakein. Luar biasa. Jadi saya bilang, nah nanti kamu sekolah di Jawa ya, tinggal dengan Oma. Oma, bilang tante kok sudah lewat-lewat sedikit. Bilang Oma kurang-kurang dikit ya tante Oma, begitulah. Dia senyum-senyum, ya ikut aja sekarang ya, ikut sekarang. Kita sekolah di Jawa lanjut baru kelas 1 kan. Dia tengok-tengok keluarganya ganggu. Pergi sudah. Sonde. Ya, seperti itu. Tuhan izinkan bangsa-bangsa itu ada di antara umat Israel dengan satu maksud, untuk mencobai. Ya, mari kita mencermati ayat ini. Bangsa-bangsa, ada banyak bangsa, Tuhan membiarkan mereka tetap tinggal di situ. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, yaitu untuk mencobai umatnya. Kenapa kok Tuhan suka mencobai? Dikatakan Tuhan tidak mencobai siapapun. Tapi kenapa ayat ini bilang Allah meninggalkan bangsa-bangsa itu untuk mencobai umatnya? Untuk apa? Mari kita baca-baca sama-sama. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang apa? Yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Wow, keren nggak? Rupanya itu kita pikir kenapa, dan memang ada masalah. Kedepannya ada masalah. Anak-anak Israel kawin dengan perempuan-perempuan sana. Begitu mereka bertukar, akhirnya mereka bukannya mempengaruhi orang-orang itu untuk percaya kepada Allah yang hidup, tetapi justru sebaliknya mereka terbawa, mereka menyembah Allah-Allah orang-orang kafir seperti itu. Ya itu pun menjadi batu ujian. Jadi Tuhan membiarkan segala sesuatu menjadi majemuk di sekeliling kita untuk menguji. Sebenarnya Tuhan sudah tahu, dalam semua ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah tahu hasilnya. Tuhan hanya mau kita yang tahu. Penting sekali untuk kita merespon segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang Tuhan mau kita tahu. Seperti itu. Jadi Tuhan mengizinkan suku-suku bangsa-bangsa itu untuk tetap tinggal di sekeliling umat Israel, supaya Tuhan mau tahu apakah ya karena Alkitab mengatakan seperti itu, saya pakai kata itu, tetapi sesungguhnya saya memahami sebagai Tuhan yang mau kita tahu seperti itu. Nah ya, siapa yang perlu dilatih oleh Tuhan? Jadi tujuan dari pergumulan, dari didikan Tuhan mau melatih anak-anaknya untuk berperang. Karena anak-anak Tuhan simpan baik-baik di dalam pikiran kita, tidak didesain untuk hidup flat, hidup mulus, tanpa tantangan, tanpa ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit. Ya dulu Tuhan desain seperti itu, tetapi ketidaktaatan awal manusia yang membuat segala sesuatu menjadi rusak, menjadi kacau, dan kita harus ikut aturan yang kedua. Plan A rusak, kita harus ikut plan B, rencana B. Kan seperti itu. Manusia yang pertama membuat mereka kehilangan keselamatan mereka, rencana Allah dalam hidup mereka, Adam dan Hawa. Dan Tuhan memiliki rencana yang langsung, yaitu melalui keturunan perempuan, ya, ular akan diremukkan, dan itu terjadi, sudah kita terima. Jadi Allah membuat kita berproses, tidak serta-merta hidup di dalam Eden yang tidak ada tantangan, mau apa tinggal petik, nggak pakai baju nggak apa-apa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, menjadi rumit kehidupan ini, tidak menjadi mudah. Itulah sebabnya, tetapi dalam semuanya itu Tuhan tetap kasih adanya, dia tetap punya rencana yang akan dicapainya, tetapi caranya sudah beda. Ya, nggak apa-apa, nggak penting lah caranya sekarang buat kita. Ya, yang penting kita tahu dalam semua cara yang kita harus lakukan, kita bisa mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca sekarang, sederhana sekali, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih
Berperang. Kata ini menarik. Dilatih berperang. Siapa yang latih? Tuhan. Seperti Tuhan kurang kerjaan ya. Ya, seperti Tuhan kurang kerjaan begitu. Diizinkannya bangsa-bangsa lain ada di sekeliling itu untuk apa? Untuk mereka akan bikin kacau. Lama-lama mereka seperti mau menguasai. Mereka pertamanya mohon-mohon untuk ikut hidup di situ, jadi apa nggak apa-apa. Lama-lama mereka menjadi besar, mereka mulai menggeser patok, mau menguasai. Saya diceritain Ibu Dian Lawalata, Namo Sain ini dulu kesannya kurang bagus. Ada orang dari mana minta izin tinggal, mereka dapat tempat di situ. Lama-lama mereka mau menguasai, lebih masuk ke kota, dan orang-orang mulai bergeser. Ya, itu manusiawi. Kita bisa melakukan itu, namanya ekspansi, iya kan? Kalau memungkinkan ekspansi, kenapa enggak gitu? Ya, jadi sama dengan orang-orang di sekeliling bangsa Israel pada saat itu. Mereka mulai mau menguasai sehingga akhirnya mereka perang lagi. Nah, kalau mereka berperang, mereka belum pernah diajarkan, tidak ada pemimpin buat mereka, tentu mereka kalah. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang melatih mereka untuk berperang. Ya, hakim-hakim ini mencatat kepada kita sejarah yang seperti satu ringkasan. Tetapi bagi kita menjadi pembelajaran. Oh, dalam kehidupan kita pun, bukankah Tuhan sejak menyelamatkan kita, kita terima Yesus, kita dilahirkan baru, bukankah kita tidak diungsikan masuk ke atau dibawa ke gunung kudus Tuhan, tidak ada dosa, semua seperti malaikat. Ya, apakah begitu? Kan tidak toh? Sejak Tuhan menyelamatkan kita, kita tetap ada. Yang gendut tetap gendut, ya. Yang kerja di mana tetap di situ, kecuali sejak dia bertobat terima Yesus, dia tahu pekerjaannya tidak memuliakan Allah, dia keluar, ya. Tetapi segala sesuatu pada umumnya sejak kita terima Yesus tetap ada di situ. Kita tetap ada di situ. Tuhan mau, disitulah kita menunjukkan bahwa kita berbeda dengan sebelumnya. Tuhan melatih berperang. Kita tidak pernah menjadi sama sejak kita terima Yesus. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan. Nah, namanya peperangan, kalau orang nggak pernah berlatih berperang, apakah dia bisa menang? Tadi kan cara untuk menang ada dua. Ada menang spontan, seperti hadiah. Seperti kakak punya adik-adik banyak. Saya punya anak 8, anak kandung. Saya tidak pernah bilang, kakak mengalah sama adik, kasih. Nggak pernah. Setiap mereka ada kasus, mari kita duduk bersama dan pecahkan sesederhana mungkin, seusia mereka bisa paham. Tapi nggak ada ceritanya yang adik, apalagi yang bungsu, besar kepala, semua yang dia mau dia dapat. Banyak terjadi di sini anak bungsu, orang Jawa bilang ngelunjak gitu. Akhirnya banyak anak bungsu yang menghabiskan harta orang tua karena terlalu dimanja dari kecil, minta apa jadi. Ada banyak, ya. Ada banyak, tapi ada juga banyak yang luar biasa. Anak bungsu yang mengerti. Anak bungsu saya, dia sangat sayang mama, dia sangat paham, padahal dia anak laki-laki, dia sangat peka. Dia sangat peka. Kalau dia memperhatikan saya capek, dia sudah tawarkan diri untuk menolong pekerjaan saya. Atau mama mau dipijit, ayo tengkurap di tempat tidur, lalu dia mulai tekan-tekan seperti itu. Dia mengerti sekali, ya. Jadi kemenangan yang kita dapat, mau yang saya dapat apa yang saya mau karena kakak disuruh mengalah. Kan kita sudah sepakat bahwa kita tidak suka kemenangan yang seperti itu, karena orang harus ngalah sama kita. Tapi kita lebih memilih kepada kita harus fight, kita harus melakukan secara prosedural, ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau menang dengan cara yang sportif, dengan cara yang memang kita layak untuk menang, dan Tuhan men-set kita, mendesain kita untuk melalui pergumulan hiduplah, dan kita menang, baru kita mendapatkan satu apresiasi, satu kenaikan jenjang, satu penghargaan, satu keadaan yang lebih baik, seperti itu. Tanpa itu kita tidak bisa. Jadi seperti Tuhan mengizinkan, ada banyak hal sejak kita terima Tuhan,
masalah-masalah di sekeliling kita, apapun, bahkan yang dulu sebelum kita terima Tuhan, kita tidak melihat itu sebagai masalah. Tapi sejak kita terima Tuhan, kita tahu kita hidup di tengah keluarga, di tengah lingkungan yang, wah, kita akan masalah nih dengan keadaan yang seperti itu. Tetapi disitulah Tuhan punya maksud untuk membentuk kita. Kenapa kok Tuhan nggak simpan kita di satu tempat yang kita nggak perlu bergumul, hari-hari hanya praise and worship saja, nggak perlu doa puasa untuk menggumuli suatu peristiwa atau keadaan. Sejauh ini saudara mengikuti? Apakah saudara menyesal menjadi anak Tuhan, dipanggil Tuhan? Tidak, amin? Ya, welcome problem, selamat datang masalah. Aku akan membereskanmu. Bukan menjadi pembuat masalah, tetapi penyelesai masalah. Lain kali kita gagal dalam melakukan apa-apa, tetapi bukan tentang gagalnya, tetapi bagaimana kita bisa bangkit. Ya, orang yang tidak pernah berperang, dia tidak pernah menang. Tetapi orang yang berperang, meskipun dia sepertinya pernah terdesak, kemudian dia penuh dengan semangat, dia maju, itu jauh lebih terhormat. Jadi sama seperti Tuhan mengizinkan orang-orang yang tersisa itu untuk Tuhan pakai anak-anak generasi-generasi berikutnya dari Israel yang nggak pernah tahu bagaimana mereka berperang melawan Amalek, berperang melawan orang-orang Hewi, orang-orang Filistin, orang-orang itu. Ya Tuhan bilang, wah kalau mereka nggak pernah berperang, mereka bisa bahaya. Nah, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, dilatih berperang oleh Tuhan. Ini keren. Demikianlah kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan tidak mendesain kita untuk kenyamanan, tetapi di dalam peperangan itu Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia melatih kita. Firman Tuhan bilang dilatih berperang oleh Tuhan. Inilah umat pilihan Tuhan, kita semua. Tuhan melatih kita berperang. Kita bisa membaca tuh di dalam Mazmur 144, Raja Daud katakan, bisa ditampilkan Mazmur 144 ayat 1 dari Daud. Dikatakan, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud berkata demikian, terpujilah Tuhan, Dia yang melatih tanganku untuk bertempur. Kita tidak bertempur sendiri. Ketika kita terima Tuhan, ada banyak masalah, semakin banyak masalah ketimbang sebelum kita buka hati berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Ada lebih banyak masalah lagi. Tetapi kabar baiknya adalah firman Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berjanji Dia bersama dengan kita, dan kita karena kasih-Nya lebih dari pemenang. Ada banyak tantangan, tetapi janji Tuhan menjadi satu target sehingga kita bisa bersemangat untuk itu. Jangan menyesal. Saya harap Bapak Ibu tidak menyesal, ya. Dengan keadaan, dengan pergumulan masing-masing yang Tuhan izinkan pribadi dan keluarga hadapi, ini peperangan, dan peperangan ini harus dimenangkan. Dan kita pasti menang karena Tuhan sudah melatih tangan-tangan kita, jari-jari kita untuk menang. Ya, segenap kehidupan kita Tuhan melatih kita. Saya teringat satu cerita di mana ya ini satu perbandingan ilustrasi untuk kita memahami. Di India pada zaman dulu ya, saya membaca itu seorang anak yang mulai mencapai akil balik, dia ada upacara untuk mengesahkan itu sebagai hampir menjadi laki-laki begitu, dan itu kebanggaan setiap anak laki-laki. Karena aku mau naik kuda, Bapak. Oh, belum boleh, tunggu kamu besar, seperti itu. Nah, untuk mencapai waktu itu ada ritual yang dikerjakan. Jadi ini raja, ini berlaku di kerajaan ya, bukan di rakyat biasa. Untuk hal ini, si raja ini sudah mengondisikan keadaan bersama dengan para tentara. Mereka sudah set satu waktu. Anak itu dibawa ke hutan.
Lalu anak ini dilepas. Masuk kamu ke hutan. Anak ini dilema. Aku nggak masuk. Nggak ditahbiskan sebagai seorang laki-laki yang siap menjadi laki-laki yang dewasa, menjadi seorang yang hebat. Aku mundur, nggak bisa. Kalau aku maju, aku takut. Dia tahu itu hutan yang gelap, ada banyak binatang buas. Ya, bagaimana? Dia masuk atau tidak? Ada banyak kali dia mundur. Bapak tidak mau. Bapak sudah bilang sama semua tentara yang ada, ayo kita pulang. Kamu masuk nak, ditinggalkan. Masuk, kamu masuk. Ya, nanti kamu pulang. Sekarang kamu masuk dulu. Bapak raja dan beberapa ini mereka bersiap menunggang kuda dan pulang. Anak ini ada yang menangis, bapak saya tidak mau, saya ikut pulang. Ya ikut pulang, dibawa. Berarti dia belum siap, ya. Tetapi ada yang kuat, dia berani. Ini kesempatanku. Lalu dia masuk memang, dan dia nggak tahu apa yang ada karena itu dalam kegelapan. Padahal Bapak itu sudah menyiapkan tentara-tentara di dalam hutan seperti yang pernah ikut pramuka, ya anak-anak sekolah kan ada acara jurit malam. Nggak tahu di sini namanya apa. Jurit malam itu kita kalau siang ditunjukkan itu ada suasana yang mencekam, ada jurang, ada kuburan. Jurit malam itu lalu ada suara-suara apa, itu kakak-kakak senior itu yang bikin. Jadi kalau kita takut, kita menangis, kita nggak lulus, nggak dapat lencana, ya ada pin seperti itu, ya. Mereka bikin, padahal waktu itu bukan kuburan mereka buat, ya. Dalam kegelapan kita tidak perlu takut, sebenarnya kakak-kakak senior sudah ada di mana-mana untuk menjaga kita. Kadang-kadang mereka lempar sesuatu, kita kaget seperti ada binatang yang melesat, seperti itu. Tetapi sesungguhnya itu untuk mengangkat karakter kita, membentuk karakter kita. Sama dengan pengiringan kita akan Tuhan. Peperangan kita, pergumulan tidak pernah berakhir sampai paku bunyi. Mama saya selalu bilang sama kami anak-anaknya, jangan sombong jadi orang. Segala sesuatu bisa terjadi tanpa kita prediksi. Segala sesuatu menjadi fix nanti ketika paku bunyi. Ketika kita sudah terbujur, orang bikin paku di keranda kita, itu sudah selesai semuanya. Ya, jadi seperti itu pun kita. Mari kita bersemangat Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sekalian ya. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam peperangan karena Dia mau kita berwatak kerajaan, watak anak-anak Allah. Kita bukan orang-orang gampang. Kita bukan orang-orang yang lembek, orang-orang yang nggak ada gairah dalam kehidupan, tidak ada semangat untuk kita hidup. Kita tidak sedemikian. Jadi marilah kita hidup di tengah dunia ini, terus menerus melatih tangan kita untuk berperang. Tentara Indonesia dulu saya heran, mengapa mereka sering berlatih dan pasti itu mengeluarkan uang. Dan saya waktu kecil bertanya seperti itu, mana musuhnya? Mereka perang lawan siapa? Apakah ada penjajah kembali datang ke negara kita? Saya tanya begitu. Dan kakak saya bilang, bukan. Kalau mereka tidak berlatih, ketika ada sungguh-sungguh musuh datang, mereka tidak bisa pakai senapannya, menjadi kaku gitu, ya, menjadi tidak fokus dalam membidik. Oh, rupanya itu tujuannya berlatih. Dan Tuhan melatih kita di dalam peperangan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri ketika Dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Dia melatih kita berperang. Dan kalau Dia yang melatih, pasti ujung-ujungnya kita tahu Allah yang handal membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Taruh baik-baik di dalam hati. Taruh baik-baik dalam hati. Kemenangan kita bukan spontan, ya. Tuhan Yesus telah memberikan pola, contoh bagaimana Dia memberikan keselamatan kepada kita, mengerjakan keselamatan tidak dengan spontan seperti itu jadi. Dia bisa melakukan itu, tapi Dia memberi contoh kepada kita bahwa Yesus saja di dalam hal itu melakukan prosedur. Kenapa kok kita mau menang dengan spontan? Ketika Tuhan Yesus memberi kita kemenangan, menurut Bapak Ibu, di mana tempat itu terjadi? Kapan kemenangan itu terjadi? Coba. Apakah ketika Tuhan Yesus selesai berdoa 40 hari,
kemudian iblis memberikan tawaran-tawaran dan Yesus berhasil memenangkan itu? Apakah itu? Apakah di mana? Di atas salib kemenangan itu terjadi? Di atas salib? Ya. Tapi saya berpikir kemenangan itu terjadi bukan di atas salib. Kemenangan itu terjadi di Taman Getsemani. Apakah kita mendapati Yesus mengeluh setelah dia meninggalkan Taman Getsemani, memikul salibnya ke Golgota, sampai nggak mampu lagi sehingga tentara memaksa Simon orang Kirene itu memikulnya? Saya pikir bukan di atas salib kemenangan itu terjadi, tetapi di Taman Getsemani, di atas tempat doa, di tempat pergumulan. Dikatakan, Bapak, kalau boleh, please Bapak, please Bapak. Kalau ada anak yang sampai memohon seperti itu, biasanya orang tua nggak tahan, langsung kasih, ya. Tuhan Yesus dikatakan 3 kali, Bapak, please, seperti itu. Dan Bapak diam. Kalau Bapak diam, Tuhan Yesus tahu, nggak ada cara lain. Saya harus naik ke Bukit Golgota. Tapi dia katakan, bukan kehendakku Bapak, tapi kehendak-Mu jadilah. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak mau tunduk pada firman Tuhan, mau mengatur Tuhan. Tuhan, saya ada dalam masalah ini, Tuhan tolong buka jalan. Ya, kata-katanya seperti itu, tapi sadar nggak kita sedang mendikte Tuhan, kita sedang mengatur Tuhan, kita sedang mengarahkan Tuhan. Ya, lain kali kita berdoa, tetapi lain kali kita harus lebih bijaksana, kita harus lebih mengerti. Kita harus melihat seperti cara Tuhan melihat. Apakah melalui peristiwa ini, kira-kira melalui pergumulan yang saya mau angkat, yang saya mau pikul, saya dapat apa? Karakter saya akan jadi apa? Kita harus melihat seperti Tuhan melihat. Enggak seperti iblis melihat. Dia bisa mereka-reka seperti Yesus mati di salib. Ya, memang ada nubuatan juga bahwa dia akan mati di antara penjahat, tulangnya diremukkan, rupanya uwelek gitu orang Jawa bilang, saking jeleknya udah gak ada rupa lagi, begitu tercabik-cabik. Ya, Alkitab sudah menulis itu. Tetapi iblis berpikir, iblis kan yang menggerakkan hati orang-orang dengan amarah, salibkan dia. Sehingga imam pun, pemimpin pada saat itu nggak bisa berdaya karena desakan massa. Iblis berpikir, Yesus mati habis perkara, ya kan? Dia tidak pernah tahu bahwa justru kematian itu yang menjadi harga untuk keselamatan kita. Tapi ingat, bukan di salibnya, tetapi kemenangan yang Yesus sudah dapatkan, keteguhan hati di Taman Getsemani. Dapatkanlah kemenangan di tempat doa, saudara. Menangis, berdarah-darah, mata sudah bengkak, kepala nggak bisa diangkat lagi. Tuhan, terlalu berat pergumulanku. Tuhan, masalah keluargaku. Tuhan, masalah jemaat. Tuhan, bangsaku. Mari kita berada di hadapan hadirat Tuhan sebagai pendoa syafaat. Sudah terlalu remeh, ya lain kali Tuhan bawa kita untuk bergumul untuk kepentingan pribadi. Tetapi ambillah waktu, berkain kabunglah, berdoa, puasa, meratap untuk jiwa-jiwa di dalam kota saudara, di dalam bangsa kita, dan ya Tuhan mencari yang sedemikian. Itu sebabnya Tuhan melatih. Kalau Tuhan melatih, tapi kita nggak pernah berpraktek ketika musuh itu datang, pergumulan itu ada, kita tidak pernah mau berpraktek, kita mau selesai, itu naluri manusia kan gitu, nggak mau susah, nggak mau capek, nggak mau bermasalah, nggak mau bayar harga. Tetapi itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan mau, seperti Tuhan sudah melatih kita, praktekkan nak, praktekkan. Tuhan bilang mengampuni, berat Tuhan, nggak mungkin aku mengampuni, dia sudah terlalu. Ampuni. Hal-hal sekecil apapun lakukan firman, dan memang kita merasakan sorga. Tidak nunggu nanti setelah kita mati dan mendapatkan pengakuan, kita masuk dalam sorga, tapi nikmatilah sorga dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak muda, ada banyak pergumulanmu, tapi orang tua jauh lebih banyak, percaya. Sekarang kita sudah tahu zaman sudah sedemikian, ya. Pergumulan semakin nyata, tetapi juga
kejahatan semakin memunculkan diri dan semakin banyak orang juga menganggap, oh itu nggak apa-apa, oh itu biasa, oh memang sudah zamannya nggak apa-apa. Tapi mari kita segala sesuatunya kita kembalikan kepada firman Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh berperang di jalur kebenaran kita. Amin. Ya, sebagai penutup saya mau menguatkan saudara, apa pergumulan saudara saat ini? Apakah saudara cukup payah menghadapi itu semua? Saudara tidak punya jalan keluar? Mungkin tidak sekarang, tapi siapa tahu besok. Karena sesuatu seperti itu datang begitu tiba-tiba, seringkali badai datang nggak pakai sinyal, nggak pakai angin. Kadang-kadang siapa tahu Seroja akan menghabiskan begitu banyak kehidupan kemarin. Ada badai tapi kan nggak pernah separah itu dan tidak terdeteksi oleh BMKG, ya. Semua tanpa persiapan, semua begitu mendesak. Batu di Malang nggak pernah terjadi yang seperti itu, dan itu terjadi. Kita semua syok. Lalu kita anak-anak Tuhan mulai kembali pada firman. Ya, ini belum apa-apa. Firman Tuhan katakan akan ada banyak kekacauan lebih lagi menjelang kedatangan Anak Manusia. Kalau kita masih terus-menerus sibuk dengan kehidupan sehari-hari tanpa berpikir pada komposisi yang tepat seperti itu, ya kita masih berpijak di bumi, kita masih hidup di bumi, kita masih mengerjakan apa yang kita harus kerjakan. Tapi marilah kita kerjakan itu dengan cara-cara anak-anak Tuhan melakukannya. Amin. Dan kita harus menang, jangan berkompromi dengan dunia, kita harus menang. Bukankah Tuhan sudah melatih kita untuk berperang? Kita pasti menang. Ya, saya harap kita bisa menjadi orang-orang yang menang, pahlawan-pahlawan di tengah tempat di mana Tuhan meletakkan kita. Di mana? Di keluarga. Jadilah seorang yang terlatih dalam peperangan sehingga kita bisa melindungi keluarga kita. Peperangan kita melalui doa. Jadilah pasukan doa dan dapatkan kemenangan. Sama seperti Tuhan Yesus mendapatkan kemenangannya di tempat doa. Saudara pasti punya banyak pengalaman, ya. Dalam pergumulan-pergumulan saudara menangnya di tempat doa. Kalau sudah punya pengalaman itu, dan itu motifnya baku buat anak-anak Tuhan. Kemenangan kita terletak di lantai berabu itu, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak membuat KKR buat kita, tapi saya mau menyampaikan apa yang kita harus hidupi dengan gaya anak-anak Tuhan. Ibu-ibu, oma-oma, para pekerja, kita semua punya tantangan masing-masing. Tapi di sanalah kita harus menang. Amin. Katakan, welcome problem, selamat datang masalah. Aku punya cara untuk mengatasimu, karena Allahku telah melatih tanganku untuk berperang. Peperangan yang paling berat itu lawan siapa? Diri sendiri. Firman Tuhan katakan orang yang bisa menguasai dirinya, dia seperti pahlawan, bahkan lebih dari pahlawan yang bisa merebut kota. Begitu luar biasa. Ya, selamat menjadi pemenang. Kok lemes ya? Selamat menjadi pemenang, amin. Kamu pemenang. Tas dulu. Tas kiri kanannya. Kamu pemenang. Kamu ditakdirkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Siap-siaplah, saudara yang dalam pergumulan, Tuhan melatihmu untuk berperang. Lenturkan jari-jarimu, Tuhan akan memimpinmu. Wah, ini sesuatu yang membuatku kalah. Pergumulan ini membuat aku terdiam. Aku terlalu banyak menghabiskan waktu jadinya. Peluang di depanku begitu, sepertinya sudah di depan mata aku merengkuh. Gara-gara masalah ini aku menjadi terhambat, gagal semua. Tidak pernah seperti itu. Dengar ya, dalam karier, dalam apapun kita merasa, wah gara-gara ada permasalahan ini saya menjadi tidak berhasil. Soal waktu Tuhan paling tahu. Penundaan bukan apa-apa di hadapan Tuhan, tetapi waktu di mana kita tertunda itu kita belajar banyak hal, sehingga dengan demikian ketika kita siap dilesatkan, kita menjadi lebih mampu dari sebelumnya karena kita lebih matang, kita telah diproses. Ya, saudara tahu busur ya, mana semakin dia ditarik ke belakang,
Semakin tarik ke belakang, semakin tarik di belakang, ketika dia dilesatkan akan sangat jauh. Nggak apa-apa. Pergumulan kita seperti seorang atlet yang terus melatih diri. Dia nggak cuma latihan waktu mau adu-adu di kejuaraan, tapi di pelatnas mereka harus secara berkala, harus disiplin. Kalau nggak dicoret namanya. Karena waktu tanding pasti kamu kalah punya. Karena nggak disiplin melatih otot. Jadi otot-otot harus dilatih. Itu sebabnya Tuhan izinkan banyak pergumulan datang. Kadang kecil, kadang agak complicated ya, agak nggak bisa selesai dengan cepat, dengan sederhana. Tapi itulah Tuhan melatih otot-otot iman kita. Jangan menyerah seperti kebanyakan orang. Maunya menang, tapi dia nggak mau disiplin berlatih. Bisakah? Tidak bisa. Banyak orang Kristen mau menang, tapi ada badai sedikit, dia cepat-cepat bersembunyi. Ya, nggak mau melatih kemampuannya. Nggak apa-apa Tuhan, dalam kekurangan ini aku mau melatih otot-otot imanku. Meskipun aku punya tabungan tinggal sedikit, bulan depan aku nggak tahu bagaimana karena aku nggak ada pekerjaan karena pandemi atau apa. Tapi ini pekerjaan Tuhan menantangku untuk berkontribusi. Saya beli sudah 20 sak semen, kirim untuk pembangunan gereja Tuhan di mana atau berdonasi apa. Kayak gitu itu. Dan kalau kita melakukannya dalam nama Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Kalaupun kita tidak segera melihat Tuhan, seperti banyak kesaksian, tiba-tiba nggak disangka, tepat sebelum ini Tuhan kirim. Nggak selalu, ada banyak kali memang nggak ada. Dan kita menikmati perihnya itu. Lain kali suara bilang, kamu sih kasih, kalau kamu nggak kasih, kamu mesti lebih aman, anak-anak bisa makan 1 bulan ke depan. Ya, tidak apa-apa. Kita menikmati kasih itu, korban yang memberi. Ya, seperti itulah. Ya, mari lakukan. Tuhan izinkan kita. Dia melatih kita berperang. Ya, dia melatih otot-otot kita. Dia melatih jari kita untuk menarik tali busur itu bagaimana. Kalau kita nggak mengerti, kita megangnya begini, kita nggak kuat, ya kan? Tali busur kita harus pegang dengan cengkraman sekian jari, tarik, membidik. Kayak saya jago mana aja, padahal enggak. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Sama seperti ilustrasi itu tadi, Bapak itu memberanikan anaknya, dia mengajar anaknya. Dia tetap menjaga. Demikian pun Tuhan. Ketika mengizinkan kita memikul hal-hal yang membuat effort kita keluar, ya, segala sesuatu dipertaruhkan untuk itu. Dia ada di sana. Dia setia. Kalau saudara ada di lingkungan orang-orang yang dalam pergumulan, jadilah orang-orang yang memimpin mereka untuk mereka mendapatkan kemenangan. Saudara mau dengar apa lagi? Tidak ada. Selamat berpraktek. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya.